Untuk membahas soal kasus ini pemirsa, untuk mengetahui lagi-lagi lebih jelas dan clear, sudah tersambung bersama kami ada Pak Dina Mahardika Sari sebagai pendamping korban. Mbak Dina, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Baik, Mbak Dina, pihak kepala sekolah menyangkal kalau ada perundungan di dalam kasus ini, tapi dari informasi yang disampaikan oleh korban, sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya perundungan itu tidak terjadi sekali. Ketika kejadian itu sebenarnya kejadian itu kan hari Senin, tapi sebelumnya sudah ada perundungan. Itu malah berkeroyok 6 orang. Terus yang kedua ada 3 orang. Terus yang ketiga yang terakhir ketika ada insiden jadi putus itu 2 orang. Gitu. Nah, jadinya kenapa kasus ini perlu penanganan serius karena perundungan ini nggak terjadi sekali gitu, dan ini beberapa kali dan diduga banyak anak itu kan siswa baru ya, banyak siswa baru yang juga dirundung hal yang sama gitu. Nah kebetulan memang DA ini yang menjadi korban yang mencuat gitu ya, jadinya memang kita harus uh, atasi dengan serius gitu. Baik, jadi perundungan berdasarkan pengakuan korban tidak hanya terjadi satu kali dan dilakukan oleh banyak orang yang melakukan pembulian terhadap korban. Mbak Dina, sejauh ini pihak sekolah sudah berkomunikasi dengan Anda atau dengan keluarga korban. Bagaimana komunikasinya? Kalau komunikasi dengan saya tidak, tetapi hari Sabtu kemarin itu pihak MTS datang ke keluarga, tapi ditolak karena sejak hari Senin di-approach oleh keluarga korban itu nggak ada balasan gitu, nggak ada balasan, di chat nggak bales, di approach nggak bales gitu. Jadinya keluarga korban akhirnya mungkin tidak sabar ya, karena gimana sih ketika kita lihat anak atau lihat keluarga kita sampai ruas jarinya putus kan juga panik juga kan, jadinya akhirnya diviralin dan juga melapor ke Astuti Foundation pada saat itu di hari Kamis. Gitu. Jadi sejauh ini pihak sekolah tapi sudah berusaha untuk datang ke keluarga dan juga apakah sudah terjalin komunikasi antara sekolah dan keluarga? Sudah bertemu tetapi tidak mencapai kesepakatan karena pihak dari sekolah ingin ini tidak dibawa ke proses hukum gitu. Jadi yang diminta oleh pihak sekolah apa, Mbak Dina? Awalnya pihak sekolah ingin ini tidak diketahui siapa-siapa gitu. Bahkan Kemenak pun taunya justru dari Astuti Foundation dan juga PLT Bupati pada saat itu gitu. Jadi pihak sekolah justru tidak melaporkan ini ke Dinsos maupun ke Kemenak gitu. Jadi pengennya cuma diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi intinya mereka pengen pihak korban ini nggak ngomong siapa-siapa gitu. Dan itu disampaikan langsung oleh kepala dari MTS ini, kepala sekolah MTS. Iya. Ada kepala, ada guru sebagian gurunya itu ke rumah hari Sabtu gitu. Bukan ditolak ya, tetapi karena negosiasi itu tidak terjadi dan kemarin-kemarin kemana gitu ketika setelah kejadian di approach gitu ya, pertanggung jawabannya gimana tuh nggak ada balasan gitu. Baik. Kemudian sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, sejauh ini progresnya bagaimana di pihak kepolisian? Progresnya kemarin Sabtu sudah olah TKP ya. Jadi Astuti Foundation sih berharap kasus ini bisa ditangani dengan baik oleh Polresta Pati dan saya yakin pasti akan ditangani dengan baik. Gitu. Sudah ada banyak yang diperiksa sebagai saksi berdasarkan sepengetahuan Anda, Mbak Dina? Iya, sejauh ini yang ditetapkan sebagai terduga tersangka tuh 2 orang gitu. Baru 2 orang. Jadi ada terduga tersangka ya saat ini. Kemudian dari setelah kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian, bagaimana respon sekolah kepada keluarga, kepada Anda mungkin? Sampai saat ini pihak MTS belum menghubungi keluarga lagi. Tetapi kemarin hari Senin setelah saya mengunjungi korban, itu ada yang ya ngaku sebagai tetangga MTS di situlah. Itu intinya chat saya, kenapa kasus ini harus diviralin gitu. Kenapa kasus ini harus dibikin sebesar ini gitu, dan saya nggak tahu itu siapa yang chat saya ya gitu. Tapi saya nggak peduli sih, saya hanya fokus ke pendampingan anak, pendampingan korban agar ini nggak terjadi lagi gitu. Baik.
Jadi ada upaya dari orang-orang sekitar yang mungkin berusaha bertanya begitu ya, mengapa harus Ya. diviralkan dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Oke, tapi sejauh ini korban bagaimana kondisinya Mbak Dina? Korban sudah di rumah, yang pastinya masih trauma, karena ya sempat ketakutan, gimana nanti ketika dewasa bekerja karena ruas jarinya kan putus gitu-gitu dan lain-lain, itu hal yang sangat wajar gitu dan, pada saat ini masih proses pemulihan mental dan kalaupun butuh pendampingan psikologis, Astuti juga akan meng-afford juga gitu ya. Jadi, untuk saat ini adiknya masih pemulihan mental dan masih mencari-cari, mana sekolah yang tepat buat adiknya, gitu. Oke, dan di sekolah ini selain korban A, apakah ada cerita atau informasi ada kemungkinan korban lain yang mungkin juga mengalami perundungan yang sama? Belum ada yang melapor, tetapi kesaksian dari DA itu tidak hanya DA sih yang dibully. Ada beberapa siswa baru yang memang dibully oleh kakak-kakak tingkat itu, gitu. Baik, Mbak Dina terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan memberikan informasi terkini untuk pemirsa pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.